Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di universitas kita tercinta, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, di Fakultas Agroindustri, di Prodi Peternakan. Ya, semoga nantinya saudara bisa memperoleh ilmu sesuai dengan yang saudara inginkan dan manfaat, sehingga nanti saudara juga setelah keluar dari sini akan cepat dapat pekerjaan, kemudian juga akan menjadi orang yang akan berperan dalam memajukan negeri kita tercinta ini. Baik ya, jadi di awal kita akan kenalan dulu ya. Jadi pengampu mata kuliah biologi ini adalah Bu Umul Aiman. Saya sebetulnya diberikan tugas di Prodi Agroteknologi, tapi karena saya latar belakangnya itu dari biologi, maka Bu Umul juga diberikan tugas di Prodi Peternakan maupun di THP. Kalau di peternakan mata kuliahnya biologi, kalau di THP mata kuliahnya biologi dasar. Dan jadi memang agak beda karena yang satu untuk THP, yang satu untuk peternakan ya, sehingga saudara ini saya ingatkan mumpung di awal jangan sampai salah masuk kelas. Itu penting sekali karena banyak kasus itu kakak-kakak saudara itu keliru masuk kelas sehingga nanti repot sendiri pada saat ujian atau UTS itu dosen nggak bisa memasukkan nilainya gitu ya, sehingga nanti yang pertama kali pada saat saudara masuk ke e-learning harus diperhatikan kelasnya sesuai atau tidak. Nah, jadi kembali ke perkenalan tadi, jadi Bu Umul itu tempat tinggalnya di Taman Tirto, tepatnya di UMY, tahu UMY itu masuk ke timur ya. Jadi di daerah sana silahkan kalau lewat mau mampir silahkan ya. Jadi saya di sana tetangganya Bu Umul itu sebagian besar mahasiswa dari UMY. Jadi baik, di sini di awal pertemuan ini Bu Umul akan menyampaikan biologi itu apa. Jadi sebelum kita belajar lebih jauh mengenai materi-materi yang akan kita pelajari apa, maka yang pada pertemuan kali ini kita melakukan kontrak pembelajaran. Jadi di RPS, nanti RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi di sini kita tuliskan semuanya, nanti bisa saudara lihat materinya di e-learning ya. Apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16. Jadi ini biologi, kodenya PT 077. Nah, dari SKS-nya 1 SKS, statusnya wajib sehingga saudara harus mengambil mata kuliah ini dan harus lulus ya. Jadi nanti lulusnya seperti apa dan lain sebagainya nanti kita lihat berikutnya ya. Mata kuliah ini merupakan atau sebelum kita menjelaskan ruang lingkup dari biologi, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu biologi itu sebetulnya apa ya sebelum kita mempelajari lebih jauh. Jadi biologi itu dari kata bios dan logos, itu ilmu yang mempelajari mengenai jasad hidup ya. Jadi yang dipelajari itu meliputi ruang lingkup biologi, peran biologi dalam mendukung pertanian khususnya untuk bidang peternakan, asal-usul kehidupan, termasuk di sini nanti sejarah awal kehidupan, teori asal-usul kehidupan, teori evolusi kimia, teori evolusi biologi, kemudian sel jaringan. Nanti kita pelajari pengertian sel dan jaringan, sejarah penemuan sel, mikroskop dan bagian-bagiannya, ada sel prokariot dan eukariot. Itu prokariot itu seperti apa, eukariot itu bagaimana gitu ya, masuk tumbuhan hewan itu eukariot. Kemudian ada sel organel beserta fungsi masing-masing. Kita pelajari juga komunikasi sel, kemudian jenis-jenis jaringan hewan dan tumbuhan, kemudian juga invertebrata dan vertebrata.
yang nantinya kita pelajari masing-masing cirinya, kemudian peranannya juga apa ya. Kemudian berikutnya pada minggu berikutnya kita akan mempelajari reproduksi, metabolisme, seterusnya sampai nanti di akhir pertemuan itu adalah mengenai reproduksi ya. Jadi reproduksi nanti kita pelajari ada organ reproduksi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkup atau deskripsi singkat dari mata kuliah yang akan kita pelajari. Nah, di sini materi per minggunya seperti apa? Tadi sudah disinggung di depan. Di sini bisa digunakan sebagai patokan. Jadi sebelum nanti saudara kuliah ke minggu berikutnya dilihat. Oh, pada minggu ini materinya ini. Pada minggu ini materinya ini dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini pada pendahuluan ini pada hari ini kita mempelajari pendahuluan ini. Jadi kita melakukan kontrak BBM, kemudian mempelajari pengertian dan ruang lingkup biologi yang seperti Bu Umul sampaikan tadi, peranannya dalam mendukung pertanian khususnya peternakan, gitu ya. Hari ini seperti itu. Jadi mengenai ruang lingkupnya sudah Bu Umul sampaikan. Nah, terus berikutnya pada minggu depan itu History of Life. Ini nanti kita pelajari asal-usul kehidupan. Ya, meliputi sejarah awal kehidupan, teori asal-usul kehidupan, evolusi kimia, evolusi biologi, itu ya. Pada minggu berikutnya, pada minggu ketiga, sel dan jaringan. Kemudian juga kita lanjutkan karena materinya banyak, kita lanjutkan pada minggu keempat. Minggu kelima kita mempelajari mikroorganisme. Minggu ke-6 invertebrata dan avertebrata. Kemudian ke-7 itu ada reproduksi dan metabolisme sel. Ini terutama ini metabolisme ya. Di reproduksi nanti kita pelajari di akhir. Nah, terus kemudian kita melakukan UTS, ujian tengah semester, materinya dari materi 1 sampai dengan materi minggu ke-7. Kemudian pembahasan soal dan sistem sirkulasi ya. Jadi nanti untuk sistem sirkulasi kita pelajari peredaran darah dan seterusnya sampai sistem berdarah terbuka maupun tertutup, ada darah hewan ya yang terjadi pada hewan maksudnya. Kemudian sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem koordinasi indera dan hormon. Nah, ini yang sistem reproduksi itu di minggu ke-13 ya. Kemudian minggu ke-14 kita mempelajari bioteknologi, minggu ke-15 keanekaragaman hayati ya. Kemudian pada ke-16 ini di saudara ada ujian akhir semester bahannya dari materi minggu ke-9 dan sampai dengan minggu ke-15. Nah, itu tadi materi pembelajaran beserta pokok bahasanya dari minggu ke-1 sampai dengan minggu terakhir. Ini ya. Jadi nanti misalnya untuk minggu ke-14 bioteknologi itu kita mempelajari definisi bioteknologi itu apa, kemudian macamnya apa. Nanti kita kenal ada bioteknologi modern, bioteknologi yang tradisional atau kuno gitu ya. Kemudian prinsip kerjanya seperti apa, kita kenalkan juga nanti transgenik dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau kita di biologi itu sebagai gambaran bisa saja anjing dengan babi itu disatukan. Nah, itu memungkinkan sekali kalau dari segi bioteknologi. Tapi kalau dari segi perkawinan atau reproduksi secara konvensional atau yang sering kan nggak mungkin. Masak babi dengan sapi dan lain sebagainya. Gitu ya, tapi nanti kita pelajari di bioteknologi. Apapun itu sangat memungkinkan. Jadi misalnya saja ke depan mahasiswa agroteknologi akan membuat padi yang kaya protein, rasanya rasa kambing, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi di sana kita sangkokkan gen dari kambing. Orang makan kambing itu kan kadang seneng baunya ya. Jadi dicangkokkan sehingga berbau seperti daging kambing. Proteinnya dari mana? Oh, ambil protein yang sehat dari kedelai. Nah, sehingga padinya itu dicangkoki gen yang menyebabkan kandungan protein pada kedelai. Jadilah tanaman padi rasa kambing
dengan kandungan protein seperti kedelai. Kan luar biasa itu. Nah, itu semua dipelajari di dalam bioteknologi. Itu adalah ruang lingkupnya. Nah, tadi selain ruang lingkup kita pelajari juga peranannya. Peranan biologi di dalam peternakan apa? Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa biologi itu ilmu mengenai kehidupan. Jadi ilmu yang mempelajari jasad hidup serta hal-hal yang terkait dengan jasad hidup, strukturnya, proses yang terjadi di dalamnya, lingkungan yang mempengaruhinya, interaksi antar makhluk hidupnya, bahkan interaksi antara semua jasad makhluk hidup yang sekelas, artinya manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, bahkan manusia dengan bakteri, virus dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi itu mengenai biologi itu sendiri. Sehingga peranannya apa? Kalau peternakan kan berkait dengan ternak-ternak ya. Nah, ternak kan juga jasad hidup. Jadi misalnya saja saudara ingin menghasilkan ternak dengan kandungan daging yang tinggi atau umurnya yang pendek pada saat siap jualnya. Nah, saudara kan bisa di sana. Oh, pakan itu kita mempunyai tanaman ini, kandungan rumputnya jenis ini itu proteinnya atau seratnya tinggi. Oh, tak tambahi protein. Kita mengenal protein sel tunggal, disubstitusi, difermentasi. Jadilah pakan yang nantinya menghasilkan sapi yang umurnya cepat panen, artinya pada umur yang singkat sudah bisa siap jual, kandungan dagingnya berkualitas dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian misalnya mau melakukan perkawinan. Nah, di sana perlu ilmu genetika. Kita pelajari juga di dalam biologi. Gitu ya. Jadi beberapa peran biologi terhadap bidang peternakan. Untuk yang lain-lain silakan saudara pelajari sendiri. Nah, berikutnya di sini mengenai evaluasi, karena kita juga kontraknya selain kontrak materi itu juga kontrak materi pembelajaran, juga kontrak evaluasi pembelajarannya. Nanti untuk evaluasi itu materi atau butir yang akan dinilai itu adalah tidak hanya UTS dan UAS, tetapi juga butir-butir yang lain. Jadi ada tugas, ada presensi, ya. Jadi di sini UTS sama UAS kita berikan bobot 35 ya. Ini kita gunakan yang lalu saja. Jadi nanti UTS-nya 35%, UAS-nya 35%. Kemudian mengenai tugasnya, nanti di sana kan kita ada forum, ada kuis, itu 20%. Dan yang terakhir itu adalah presensi ya. Jadi ini presensi maksudnya. Itu 10%. Sehingga totalnya adalah 100%. Nah, sehingga di sini perlu dicermati. Saudara tidak bisa meninggalkan tugas. Kalau misalnya saudara UTS-nya bisa 100, UAS-nya bisa 100, itu saudara masih mendapatkan nilai 30 plus 35 plus 35, itu artinya 70. Oke, katakanlah saudara selalu hadir 10%, berarti nilainya masih 80. Nah, itu belum bisa A. 80 itu nilainya masih amin, karena saudara tidak pernah mengerjakan tugas dan seterusnya. Sehingga ada kalanya di sini merasa, loh saya ujiannya bagus kok nilai saya nggak maksimal. Nah, ini coba dilihat bobot penilaian dari butir-butir yang nanti akan mempengaruhi atau akan menyebabkan nilai saudara nanti A, B atau dan seterusnya. Berikutnya peringkat nilai. Jadi di sini sudah diatur ini ya. Dan ini nggak usah khawatir. Ini sudah by system di dalam e-learning atau SIA itu. Kalau kita masukkan nilai UTS-nya sekian, UAS-nya sekian,
dengan persentase sekian, maka otomatis nilai dalam huruf itu akan keluar sendiri secara sistematis by system. Nah, di sini perlu saudara lihat nilai A itu baru dicapai kalau nilai saudara berada pada rentang 85 sampai 100. Nah, ini bobotnya 4. Tahu ya, ini bobotnya kalau A itu 4, kalau A min itu rentang nilai 80 sampai 84,99, itu 3,75 dan lain sebagainya. Karena ini by system, ini harus hati-hati. Jadi misalnya saudara sudah 84,99, nah nilai saudara masih amin karena sudah by system. Kalau mungkin konvensional, oh ini kasihan ini Mas A misalnya, atau Mas siapa, atau Mbak siapa, masa kurang 0,01 aja gak bisa A. Nah ini bisa kita jadikan A. Tapi kalau sudah by system, ya apa adanya. Kalau kita masukkan dengan nilai akhirnya 84,99, mau tidak mau ya nilai huruf yang keluar jadi amin. Gitu ya, sehingga harus diperhatikan. Sehingga jangan remehkan misalnya kehadiran itu, saya malas 75% saja, memang prasyaratnya hanya 75%, ya silahkan saja, itu pilihan ya. Tapi perlu diperhatikan ini kurang 0,01 aja itu bisa menyebabkan dari harkat 4 menjadi 3,75 gitu ya. Di nilainya ini ada B+, B, B-, C+, C, D, dan E. Nah pengalaman biasanya jarang sekali itu ada nilai D sama E, kalau enggak kebangetan sekali ya, karena toh di sana kan ada presensi, ada butir UTS, UAS dan lain sebagainya. Nah sehingga biasanya nilainya itu ya jarang sekali, C aja jarang itu gitu ya. Jadi ini mengenai peringkat nilai. Nah pustaka acuan yang disarankan itu ada Campbell ini ya, bisa saudara lihat metode pembelajarannya bisa dengan cara-cara ini ya. Nah ini ya, jadi itu yang saya kira pada pertemuan pertama ini yang Bu Umul sampaikan ya. Itu untuk minggu berikutnya itu mengenai asal usul kehidupan. Silakan saudara belajar terlebih dahulu ya. Jadi kuliah itu sebetulnya akan efektif kalau saudara sudah tahu terlebih dahulu, minggu ini acaranya ini, nanti kuliah saya itu acaranya ini, sehingga saudara bisa mengembangkan lebih bagus. Gitu saya kira ya. Itu saya kira pada pertemuan kita yang pertama ini semoga apa yang sudah kita sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan saudara tuliskan di forum ya, di e-learning di bagian forum. Upayakan saudara mengerjakan sesuai dengan termin atau waktu yang tertera ya, sehingga nanti saudara bisa peroleh nilai dari aktivitas saudara itu. Jadi kalau misalnya kuis begitu, biasanya kan pakai rentang waktu ya. Kalau Bu Umul kadang-kadang seminggu, paling sedikit 1 minggu, tapi kadang-kadang juga 2 minggu gitu ya, sehingga saudara harus hati-hati. Jadi begitu sistem menutup ya sudah, berarti saudara tidak bisa melakukan pengerjaan pada kuis itu ya. Jadi minggu pertama atau pada pertemuan pertama ini yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat dan saudara paham ya. Jadi silakan. Oh ya, yang terakhir, kalau ada hal-hal yang urgent, silakan bisa hubungi ke Bu Umul. Nomor HP-nya Bu Umul itu 0822 303 64887 itu ya. Jadi 0822 303
64 887. Nah, silakan hubungi itu ya, jadi bisa via WA atau telepon, silakan saja ya. Jadi itu nomor saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga aja saudara selalu sehat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.